Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Pagi. Mari pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk kembali merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan kebenaran firman Tuhan, iman kita terus bertumbuh, dibangun, diteguhkan, dan dikuatkan. Karena firman Tuhan kebenaran yang memerdekakan. Firman Tuhan pedoman hidup. Dan bahkan firman Tuhan inilah yang akan memberi petunjuk bagi kita. Yang akan menuntun kita. Dan bahkan menerangi setiap langkah hidup kita. Sebelum merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita berdoa. Supaya Tuhanlah nanti yang akan membukakan, menyingkapkan kebenaran firman-Nya. Tuhan juga yang mengurapi kita, memampukan kita menangkap, mengerti, dan menghidupi firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pagi hari ini kami datang kembali ke hadirat-Mu dengan menaikkan segala puji syukur atas segala kebaikan Tuhan yang luar biasa, perlindungan dan penyertaan-Mu. Begitu besar kasih setia, rahmat dan anugerah-Mu. Segala berkat dan kemurahan-Mu ya Tuhan, bahkan juga pemeliharaan-Mu, perlindungan dan penyertaan-Mu atas setiap hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi ini kami akan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, nyatakan, singkapkan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus, urapilah kami, sehingga kami bisa menangkap dan mengerti, bahkan menghidupi, melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari sama-sama kita membuka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini sambilkan dari Filipi 4 ayat 13. Ini ayat yang tidak asing tentu buat kita. Saya bacakan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jemaat dikasih Tuhan, segala perkara. Apa yang menjadi pergumulanmu? Apa yang menjadi permasalahan hidupmu? Termasuk menyangkut penghidupanmu. Tentang apa yang harus aku makan, minum, pakai. Ya, dalam segala perkara. Permasalahan, persoalan-persoalan kehidupan yang terjadi dalam hidup kita. Bukankah firman Tuhan juga mengatakan bahwa pencobaan sekalipun itu diizinkan terjadi tidak melebihi batas kekuatan kita. Nah, pagi ini firman-Nya jelas mengatakan segala perkara. Perkara apapun itu. Dapat ku tanggung. Siapa yang nanggung? Kita manusia ini. Kita diberi kekuatan ya untuk menanggung segala perkara, tetapi perhatikan di dalam Dia, di dalam Tuhan. Di besar ya. Perhatikan di ayatnya, Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dia Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita. Kalau Tuhanlah yang memberi kekuatan kepada kita, maka bisa dipastikan kita pasti menjadi pribadi yang kuat. Makanya kita kadang mendengar, jangan berdoa supaya beban itu dihilangkan dari hidup kita. Jangan minta supaya beban ini berlalu begitu saja, tetapi berdoalah supaya diberi bahu yang kuat sehingga kita bisa menanggungnya. Ini kata-kata yang bijak menurut saya. Karena dengan kita diizinkan mengalami segala pergumulan itu sesungguhnya bagian dari proses untuk pendewasaan iman kita. Kita diproses, dibentuk untuk menjadi pribadi-pribadi yang kuat ketika menghadapi keadaan dalam dunia ini. Nah, kalau tidak pernah ada ujiannya, ya, tidak pernah menghadapi masalah yang berat, ya pokoknya dimanjakan terus, kita akan menjadi pribadi yang lemah. Tuhan tidak ingin. Tuhan mau kita menjadi anak-anaknya yang tangguh dalam segala keadaan. Tetapi perhatikan, walaupun demikian, sesungguhnya Tuhan tidak menegakkan kita. Sehingga firman-Nya berkata, ya, segala perkara, ya ini Rasul Paulus ini, dapat kutanggung. Ya, sekalipun berat, sekalipun tidak mudah, sekalipun rumit, ya, di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Tuhan, sumber kekuatan itu memberi kekuatan kepada kita. Bayangkan. Kalau Tuhan yang memberikan kekuatan, maka sesungguhnya kita pasti kuat, kita pasti bisa. Kalau kita terlatih untuk menanggung beban yang berat, teruji dalam menanggung beban yang berat, maka kita akan bisa melewati, menghadapi setiap tantangan.
dan tidak tergoyahkan. Itu pun semua sesungguhnya bukan gagah kuat kita. Sadari, sekalipun ayatnya mengatakan segala perkara dapat kutanggung. Aku atau kita yang menanggung. Tetapi jangan lupa menanggungnya di dalam Tuhan yang memberi kekuatan. Jadi intinya jangan sampai kita menjadi lupa diri. Saat kita mengalami terobosan, kemenangan, keberhasilan, keberuntungan, saat kita sukses, ya jangan lupa semua bukan gagah dan kuat kita. Kalau kita bisa lepas atau keluar dari pergumulan yang berat, itu juga bukan gagah kuat kita. Kita menanggungnya di dalam Tuhan, sumber kekuatan. Dia yang memberi kekuatan, Dia Tuhan yang memampukan. Jadi bukan gagah dan kuat kita sendiri. Jangan merasa bisa. Ya, jangan merasa aku bisa, tetapi sadari aku bisa karena Tuhan. Ya, jangan berhenti hanya aku bisa, aku hebat. Ya, seringkali kita ya motivator mengatakan, katakan kepada dirimu, bisa, hebat gitu ya. Tetapi saya mau beritahu saudara, kita orang percaya, memang kita juga bisa, kita hebat, tetapi bukan gagah kuat kita sendiri. Sesungguhnya kita bisa karena Tuhan yang memberi kekuatan. Aku bisa karena Tuhan yang memberi kekuatan. Jadi kalau demikian tidak ada alasan untuk kita bermegah diri. Apalagi tinggi hati, sombong. Ya merasa bisa semua. Semua karena gagah kuat usahaku sendiri. Ya karena kerja kerasku sendiri. Sadari semua datang dari Tuhan. Dialah yang memberikan kekuatan kepada kita. Sehingga kita bisa melewati setiap permasalahan, setiap tantangan dalam kehidupan. Ingat, setiap manusia pasti ada tantangannya tersendiri. Setiap orang pasti ada pergumulan sendiri, ada masalahnya sendiri. Tetapi sadari, ya kita punya Tuhan yang besar, yang berkuasa. Dia sumber kekuatan kita. Ya jangan membandingkan dengan orang lain. Kok dia lebih ringan ya? Setiap orang itu sudah ditakar sebatas mana kekuatan orang itu. Dan percayalah, seberat apapun yang diizinkan terjadi dalam hidupmu, masalah itu tidak melampaui kekuatan. Bahkan dikatakan, Dia Tuhan akan memberi kekuatan kepada kita. Saat kita menanggung beban yang berat, ingatlah, katakan kepada dirimu ayat ini, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia Tuhan yang memberi kekuatan kepadaku. Kalau kita menyandarkan diri di dalam Tuhan, kita pasti bisa. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman-Mu pagi hari ini kembali menyadarkan dan mengingatkan kami bahwa sungguh Engkau tidak pernah meninggalkan, tidak pernah meninggalkan, bahkan Engkau menyertai kami. Bahkan lebih lagi Tuhan, kami percaya segala perkara yang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kami, kami bisa menanggungnya di dalam Engkau, di dalam Tuhan, sumber kekuatan kami. Engkau yang memberi kekuatan, sehingga kami bisa menanggung dan kami bisa mengalami kemenangan demi kemenangan, kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berdoa hari ini, tuntun kami sertai kami dengan segala aktivitas kami. Dan jauhkan celaka mara bahaya. Damai sejahtera, sukacita, kesehatan, kekuatan, dan berkat-berkat Tuhan selalu menyertai. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetaplah semangat menghadapi hari ini. Ya, jangan sampai kita menjadi lemah. Ingat, kita bisa sebab ada Tuhan yang terus menyertai kita. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Tuhan yang memberi kekuatan. Maju terus dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.